seharusnya memegang teguh nilai-nilai dasar yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Halo, gimana kabarnya rekan-rekan sekalian? Balik lagi sama saya Miftahul Rahma. Kali ini kita di podcast pembahasan tentang Smart ASN untuk Latsar CPNS 2023. Nah, di sini kita kedatangan 4 narasumber ya. Yang pertama kita sapa dulu di sini ada Mas Afif Romdoni. Mas Afif, halo gimana kabarnya? Halo Ibu Miftah, baik-baik. Kabar baik. Oke, Mas Afif ini sendiri dari BPTD Riau ya? Benar ya Mas Afif ya? Ya, benar sekali. BPTD O- 4 Provinsi Riau. Oke, BPTD 4 Provinsi Riau. Oke, kalau BPTD itu sebenarnya lingkup kerjanya gimana sih? Mungkin kita bisa bahas sedikit dulu. Baik, terima kasih Bu Miftah. Jadi BPTD sendiri singkatannya Balai Pengelola Transportasi Darat. Itu tersebar dari Aceh sampai di Papua, terdiri dari 25 BPTD yang merupakan cabang dari Kementerian Perhubungan Pusat di bidang transportasi darat. Jadi Oke, kita lanjut ke narasumber kedua ya. Di sini ada Mas Rizal. Mas Rizal nih kelihatannya kayak lagi di kapal ya. Halo Mas Rizal, gimana kabarnya? Ya, lu Mbak Miftah, sehat Alhamdulillah. Ya, sekarang posisi saya sedang ada di kapal patroli. Dari kapal patroli Tanjung Priuk ya. Oke, kita berlanjut ke selanjutnya di Ya, sini kita ada Pak David. Iya, Pak David Paat. Kelihatannya ini jauh sekali ya, Pak David Paat ya. Iya Ibu, selamat pagi. Saya ada penempatan di jauh lah Bu, lagi di perbatasan Indonesia dan Papua Nugini. Bu. Oke, di Merauke ya berarti ya, Pak Paat. Iya tepat sekali Bu, lagi ada di Merauke. Oke, terima kasih Pak Paat. Dan ini dia ada narasumber terakhir kita ya untuk hari ini ada Pak Ari Wibowo. Ini Pak Ari Wibowo backgroundnya ada di mana ini Pak? Boleh jelaskan dulu sedikit. Oke, baik, salam kenal Mbak. Ini saya kebetulan lagi di kantor, yaitu Kantor Syah Bandar dan Otoritas Pelabuhan, kelas 4 di Malahayati, Banda Aceh, gitu. Oke, dari Banda Aceh. Berarti luar biasa sekali ya narasumber kita pada hari ini tersebar dari Sabang sampai Merauke. Oke, teman-teman, untuk podcast kali ini kita akan bahas tentang Smart ASN. Itu tentu ada beberapa orang yang masih belum begitu mengerti. Nah, di sini kita menghadirkan narasumber untuk membahas bagaimana pelayanan masyarakat dengan menerapkan nilai-nilai Smart ASN. Sebelum kita bahas lebih jauh mengenai Smart ASN, kira-kira apa sih sebenarnya Smart ASN itu? Mungkin kita bisa ke Mas Rizal dulu ya. baik Mbak Miftah, terima kasih atas waktunya. Eh, di sini saya akan menjelaskan Smart ASN ini di era digital, semua hal yang kita lakukan sebagai aparatur sipil negara ini dituntut bersifat transparan dan harus cepat gitu ya. Jadi semuanya terbuka untuk dilihat publik biar nggak ada lagi sekat atau kecurangan di dalam memberikan pelayanan ke masyarakat. Eh, Menurut saya juga Smart ASN ini juga merupakan pegawai yang harus memiliki kompetensi, kinerja, serta profesionalisme yang tinggi sehingga mampu beradaptasi dan semakin responsif terhadap perubahan dan pencapaian tujuan organisasi. Smart ASN ini kan dilandasi dari adanya visi misi Presiden Bapak Jokowi yang mengutamakan pembangunan sumber daya manusia di tahun 2018 yang lalu. Itu menurut pendapat saya mengenai Smart ASN. Baik, secara singkat begitu ya, secara sederhana Smart ASN ini sebenarnya ditujukan begitu untuk menciptakan ASN-ASN yang handal supaya bisa beradaptasi di era digital ini begitu ya Mas Rizal ya kira-kira ya. Oke. Berarti kalau misalkan tadi tujuannya adalah meningkatkan kompetensi seperti itu, sekiranya apakah ada prinsip-prinsip tertentu atau nilai-nilai tertentu yang seharusnya dimiliki
oleh ASN yang smart ini atau ASN yang punya nilai-nilai smart ini. Pak Ari Wibowo, gimana? Apa ada prinsip-prinsip tertentu yang harus dimiliki ASN untuk menjadi ASN yang smart ini? Baik, terima kasih atas kesempatannya, Mbak Miftah. Berbicara tentang prinsip ya, prinsip dan keahlian khusus yang harus dimiliki oleh tiap-tiap ASN terkait Smart ASN ini, yaitu ada 8 prinsip dan keahlian yang sudah dibekukan ya, dibakukan. Kemudian 3 hal pertama ini yang pasti itu yang pertama adalah integritas, kemudian nasionalisme dan profesionalisme. 3 hal ini tentunya yang paling dasar ya sebagai pondasi, ibaratnya sebagai pondasi atau prinsip dasar sebagai ASN yang smart. Kemudian karena tadi seperti yang disampaikan oleh Mas Rizal ya, kita ini sudah di era digitalisasi. Begitu ya. Jadi prinsip yang harus dipegang itu pastinya berwawasan global dan sudah bisa IT lah minimal ada dan minimal ada satu bahasa asing yang harus dikuasai gitu. Karena kita bergerak sebagai ASN atau aparatur sipil negara, sebagai pelayanan masyarakat tentunya harus ahli dalam bidang pelayanan itu sendiri. Atau sekarang ini kita sebutnya sebagai hospitality. Dan yang tentunya sangat penting juga, kita harus pandai membangun networking dengan banyak orang dan banyak bidang keahlian tentunya. Ini sangat penting menurut saya. Kemudian harus bisa atau bahkan harus ahli malah dalam entrepreneurship juga. Begitu, Mbak Miftah, menurut saya. Oke, baik. Berarti di sini dari yang disampaikan oleh Pak Ari tadi, kita di sini punya 8 prinsip ya, 8 nilai yang harus dimiliki oleh ASN supaya bisa menjadi smart ASN, supaya bisa mencapai titik smart ASN ini, begitu ya Pak Ari? Oke, teman-teman semuanya, kita lanjut dulu. Tadi kan sudah disampaikan ya oleh Pak Ari. Nah, salah satunya tadi kan prinsipnya yaitu hospitality atau pelayanan. Nah, kita akan menuju ke narasumber selanjutnya. Di sini ada Pak Afif. Halo Pak Afif, bisa dengar suara saya dengan jelas? Iya, halo Mbak Miftah. Iya. Jelas-jelas. Gimana, Mbak? Oke, Pak Afif, kita mau tanya-tanya nih seputar hospitality, salah satu prinsip Smart ASN ya. Eh, Berdasarkan pengalaman Pak Afif sendiri nih di lapangan selama menjadi calon ASN begitu, sekiranya apa ya pelayanan masyarakat yang sudah menerapkan Smart ASN di BPTD 4 Riau ini? Mungkin Baik, Boy terima bisa kasih Mbak Miftah. dijelaskan. Ya, terkait hospitality ini kan terkait dengan pelayanan kita sebagai ASN ya di tempat instansi masing-masing. Hospitality ini tidak melulu tentang pelayanan langsung dengan masyarakat, tapi menurut saya juga bagaimana sikap kita sebagai ASN itu bisa bersikap bersikap ramah, sopan, ketika kita menemui masyarakat atau sedang melaksanakan survei di lapangan. Kalau sebagai contoh, saya di BPTD 4 itu kan ada namanya kegiatan cek fisik kendaraan. Jadi perusahaan itu mau membuat misal truk kan itu harus eh, menerbitkan surat SKRB atau rancang bangun di BPLJ SKB di Bekasi. Setelah itu, setelah mendapat dokumen standar apa standar rancang bangunnya, kemudian baru perusahaan itu membuat kendaraannya di bengkel-bengkel atau di perusahaan yang mereka kerjasama untuk membangun kendaraan tersebut. Nah, setelah kendaraan selesai dibangun, kita yang dari BPTD, terutama penguji, itu melaksanakan uji cek fisik pada kendaraan, yaitu dengan menyamakan dokumen dari SKRB antara rancang bangunnya dengan fisik kendaraan yang di lapangan. Jadi secara langsung kita datang ke karoseri atau perusahaan bengkel-bengkel yang ada di Riau di daerah saya. Kemudian kita eh, menanyakan mana dokumennya, kemudian bagaimana kemarin untuk pengurusannya, apakah ada kendala,
tentunya dengan prinsip hospitality tadi. Jadi harus ramah, harus sopan, agar juga perusahaan yang kita layani itu juga segan kepada kita gitu. Jadi kita ngeceknya pun juga dengan eh, apa namanya dengan senang hati gitu loh. Setelah itu kita cek fisik kendaraannya, kita samakan dengan standarnya, misal ukuran panjang, tinggi maupun eh, apa namanya sumbu muatannya. Kemudian kita infokan kembali kalau misal ada yang eh, apa namanya kelebihan atau tidak sesuai standar kita sampaikan. Tapi ya juga dengan prinsip hospitality tadi, dengan ramah, dengan sopan agar perusahaan ini juga eh, mau untuk memperbaiki kendaraannya seperti itu. Karena kalau peraturannya kan di 2023 ini pemerintah ingin zero odol atau tidak ada lagi Hmm. kendaraan odol atau overdimension overloading ya kepanjangannya itu yang melintas di jalan. Maka dengan seperti itu ketika kita ngecek fisik di lapangan, kita berikan arahan, kita berikan oh gini loh Pak harusnya. Mereka secara langsung juga mengerti harusnya. Agar nanti ketika sudah dioperasikan mereka juga tahu SOP-nya, mereka tahu dokumen-dokumen apa yang dibutuhkan. Dan prinsip prinsip apa hospitality atau pelayanan ini sangat dibutuhkan ketika kita dapat saya. Baik, terima kasih Pak Afif atas penjelasannya begitu ya. Berarti pelayanan yang baik yang dilaksanakan di BPTD 4 Riau ini itu menerapkan prinsip hospitality begitu ya. Berarti sudah mulai yang namanya mengadopsi nilai-nilai Smart ASN. Oke, kita coba beranjak dulu ke narasumber selanjutnya. Ada Pak David. Oke, Pak David. Iya, Ibu. Iya. Ini kan kita sudah tahu ya, teman-teman semuanya, mungkin ada yang belum tahu juga. Ini Pak David bekerja di distrik navigasi begitu ya. Berarti kan secara tidak Iya, langsung untuk pelayanan masyarakat sendiri tidak face to face ya. Ya Pak David ya. iya. Ya. Jadi Nah, pelayanan masyarakat itu yang di distrik navigasi itu tidak face to face secara langsung dengan masyarakat. Jadi ketika pelayanan masyarakat yang diembankan ke distrik navigasi itu seperti situasi-situasi yang darurat misalnya. Contohnya lebih ke poksinya itu yang paling pertama keselamatan berlayar. Itu udah moto distrik navigasi itu keselamatan berlayar di mana ada bagian-bagian atau poksi orang-orang lapangan yang ditaruhkan di Menara Suar. Contohnya di distrik navigasi itu wilayah kerjanya itu dari Kabupaten Agats sampai ke Torasi. Nah, Torasi itu sudah bagian perbatasan wilayah NKRI bersama dengan Papua Nugini, bersama juga bagian selatannya dengan Australia. Nah, ketika kami berpelayanan masyarakat, apa yang kami lakukan itu dia tadi saya bilang ada poin penting. Ada juga lebih ke perawatan atau rambu-rambu suar seperti untuk kapal-kapal niaga, kapal-kapal barang, ataupun kapal-kapal penumpang ketika mau masuk pelabuhan Merauke, mereka harus tahu dong tempatnya kapal ini masuk lewat mana, rambu-rambunya itu harus kemana. Nah, itu kami berpelayanan masyarakat itu secara tidak langsung, tapi lebih menyediakan sarana dan prasarana. Kurang lebih seperti itu, Ibu. baik, terima kasih atas jawabannya Pak David. Berarti dari penjelasan yang tadi disampaikan Pak David, apalagi di Merauke ya Pak David ya, berarti kan bekerjanya juga ada networking dengan rekan-rekan di Papua Nugini, berarti kan itu sudah secara tidak langsung harus bisa berbahasa asing ya? Karena kita dengar-dengar Ya, di Papua itu Nugini udah. pakai bahasa Inggris ya Pak ya? Ya, itu udah campur-campur. Jadi terkadang merasa minder lah kalau lebih fasih mereka. Jadi secara nggak langsung bukan dijadikan buat todongan, tapi dijadikan untuk motivasi untuk belajar lagi. Seperti itu. Baik, terima kasih Pak David dan rekan-rekan sekalian atas penjelasannya. Jadi kita bisa melakukan pelayanan tanpa langsung bertemu dengan masyarakat, salah satunya seperti yang disampaikan Pak David tadi, dan tentunya dengan mengimplementasikan nilai-nilai Smart ASN dengan 8 prinsip yang telah disampaikan oleh Pak Ari. Baik, terima kasih narasumber yang luar biasa pada hari ini atas waktunya. Semoga kita bisa ketemu di podcast selanjutnya. Sampai jumpa dan terima kasih.